Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Ya, sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana kali ini di sini terlihat Pak Harun yang telah menemui si Suci yang telah berada di mobil Kinan. Di sini Kinan tidak mengetahui bahwa Pak Harun telah mengetahui Suci ataupun sudah kenal bersama Suci, sehingga di sini Pak Harun pun sontak saja mengambil Suci yang ada dalam mobil Kinan. Ya, para sahabat-sahabat semua, di sini Kinan pun menjaga Pak Harun untuk membawa Suci, karena ada apakah dengan Pak Harun dan Suci kali ini? Kinan belum mengetahui apa penyebabnya, sehingga di sini Suci harus dibawa oleh Pak Harun. Dan di sini Kinan pun mengatakan kepada Pak Harun, jelaskan dulu apa permasalahannya, sehingga di sini sekretarisnya Kinan akan dibawa oleh Pak Harun. Di sini Kinan belum mengetahui semuanya sesak belutnya Suci kali ini. Yang ternyata di sini, ya para sobat-sobat semua, Suci menjelaskan semuanya bahwa Pak Harun adalah bosnya dulu, yang dimana Suci telah bekerja, dan disinilah Suci mengatakan kepada Kinan bahwa inilah bosnya Suci yang terus-menerus mengejar-ngejar Suci. Ya para sobat-sobat semua, di sini Kinan pun sontak saja terkejut saat Suci menjelaskan bahwa ini adalah bosnya Suci yang sudah membuat Suci menderita seumur hidupnya. Di sini Kinan pun menstopkan dulu Pak Harun yang akan membawa Suci ke dalam rumahnya dan akan dipaksa menikah oleh Pak Harun tersebut. Ya good people, di sini Kinan pun tidak bisa untuk membuat ataupun menjaga Suci agar Suci tidak akan dinikahi oleh Pak Harun. Tetapi apa daya, di sini ya para sobat-sobat semua, di sini Pak Harun pun sontak saja memanggil anak buahnya dan langsung membawa Suci ke dalam rumahnya Pak Harun tersebut. Sehingga di sini Kinan pun tidak bisa berkutik apapun dan tidak bisa melangkahkan kaki sedikit pun untuk membantu Suci, karena Kinan di sini sangat-sangat trauma ya para sobat-sobat semua saat melihat kekejamannya Pak Harun terhadap Suci. Karena di sini ya para sobat-sobat semua, Kinan tidak berhak untuk melakukan apapun terhadap Suci, karena di sini Kinan hanya sebatas bos ataupun sebatas pekerjaan di antara Suci dan Kinan kali ini. Apakah yang akan dilakukan oleh Kinan kali ini? Bahwa Kinan sudah mengetahui bahwa Pak Harun adalah penjahat dan yang sudah membuat Suci menderita. Akankah di sini Kinan membantu Suci yang akan dinikahi paksa oleh Pak Harun? Kali ini ya para sobat-sobat semua, Pak Harun pun mengatakan kepada Kinan bahwa Pak Harun akan menikahi si Suci secepatnya nanti malam. Dan di sini Kinan pun sontak saja terkejut saat Pak Harun mengatakan akan menikahi Suci secepatnya kali ini. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Pak Harun pun terus-menerus merajalela membuat menderita Suci kali ini, karena Pak Harun akan membalaskan dendamnya terhadap Suci yang sudah membuat cokornya cingked. Itulah Pak Harun kali ini ya para sobat-sobat semua. Dan di sini Sila pun menelpon Pak Harun, yang katanya di sini Sila mengatakan kepada Pak Harun bahwa Sila tidak bisa datang ke rumah Pak Harun untuk menemui Pak Harun yang di acara pernikahan antara Suci dan Pak Harun. Di sini Sila pun meminta maaf kepada Pak Harun bahwa Sila tidak bisa datang ke rumah Pak Harun. Dengan tersenyum dan lebar-lebar giginya pun kelihatan, Sila pun bahagia bahwa Suci akan dinikah paksa oleh Pak Harun. Besar kemungkinan disinilah rencana Sila untuk menjebloskan si Suci untuk menderita. Jadi tidak lagi tangannya yang mengotori untuk
membuat Suci menderita. Inilah ada Pak Harun yang akan membuat Suci menderita. Itulah karakter si Sila kali ini dan strateginya kali ini ya para sobat-sobat semua untuk menderitakan hidup Suci kali ini adalah ulah Sila, dan disinilah Pak Harun yang akan membuat Suci menderita ya para sobat-sobat semua. Dan di sini Sila dan Pak Harun pun bekerja sama ya para sobat-sobat semua, sehingga di sini Kinan dan Rapa pun belum mengetahui bahwa istrinya sangat jahat dan kejam. Apabila di sini Rapa mengetahui bahwa Sila adalah penjahat, besar kemungkinan di sini Rapa pun tidak mau keberadaan Sila yang ada di rumahnya, karena di sini Sila sangat memang jahat dan membuat hidup Suci menderita. Bukan Suci saja yang menderita ya para sobat-sobat semua, di sini Tarjo pun menderita oleh ulah Sila kali ini. Bagaimanakah dengan nasib Suci kali ini yang akan dinikahi paksa oleh Pak Harun? Akankah Suci bisa meloloskan dirinya yang kedua kali yang sudah tertangkap oleh Pak Harun kali ini? Dan di sini Suci pun terus-menerus membicarakan kepada Pak Harun bahwa Suci tidak mau menikah bersama Pak Harun ataupun dipaksa menikah dengan sesosok lelaki yang sudah aki-aki peot ya para sobat-sobat semua. Di sini Suci tidak mau sama sekali melihat keberadaan Pak Harun yang akan menikahi paksa oleh Pak Harun, yaitu Suci ya para sobat-sobat semua. Di sini Suci pun dengan kereng dan tidak mau terus-menerus ya para sobat-sobat semua, dan Suci pun di sini kelihatan sangat-sangat benci terhadap Pak Harun. Akankah kali ini ya para sobat-sobat semua Suci akan bisa meloloskan dirinya, ataukah Kinan yang akan membebaskan Suci lagi? Ya para sobat-sobat semua, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Sila yang berada di mobil Rapa. Di sini Sila melihat keberadaan Tarjo yang ada di depan rumahnya. Sila pun di sini sangat-sangat ketakutan. Inilah si pengecut tersebut yang telah sembunyi di dalam mobil Rapa tersebut. Akankah di sini Tarjo mengetahui bahwa Sila ada dalam mobil Rapa tersebut? Besar kemungkinan di sini ya para sobat-sobat semua, Tarjo pun tidak mengetahui si sosok belut tersebut, yaitu si Sila, yang ternyata di sini si Sila ada dalam mobil Rapa tersebut. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Tarjo pun masuk ke rumahnya Sila, yang ternyata di sini bukan ada Sila, yang ternyata di dalam rumah ini ada Bu Pika. Bu Pika pun melihat kedatangan Tarjo yang telah datang ke rumahnya Sila untuk membawa Sila ke kantor polisi. Tetapi apa daya di sini ya para sobat-sobat semua, saat Tarjo akan membawa paksa Sila yang akan dibawa ke kantor polisi, tetapi apa di sini terlihat di sini Bu Pika akan memukul Tarjo, sehingga di sini Tarjo pun dipukul oleh Bu Pika sehabaknya ya. Di sini ya para sobat-sobat semua, di sini Tarjo telah dipukul oleh Bu Pika kali ini. Bagaimanakah dengan nasib Tarjo kali ini yang sudah dipukul oleh Bu Pika? Akankah di sini Tarjo melaporkan lagi ke polisi atas Bu Pika selama ini yang sudah menyembunyikan si Sila di dalam rumahnya Bu Pika? Besar kemungkinan di sini ya para sobat-sobat semua, kalau Tarjo melaporkan semua atas perbuatan Bu Pika dan Sila, di sini Sila hukumannya sangat berat sekali, dan Tarjo pun tak akan bisa diamnya terus-menerus. Tarjo pun akan membuat Sila dan Bu Pika tidak nyaman di dunia ini. Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini Kinan yang akan menyelamatkan Suci yang ada dalam genggaman Pak Harun tersebut. Dan Kinan pun di sini mengatakan kepada anak buah Pak Harun harus melepaskan Suci yang ada dalam genggaman Pak Harun tersebut. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Suci pun mengatakan kepada Kinan bahwa Suci minta tolong kepada Kinan. Di sini Suci terus-menerus ya para sobat-sobat semua membuat Kinan ataupun membebankan Kinan ya. Bukannya di sini Suci harus menjaga Kinan, tetapi di sini Kinan yang menjaga Suci. Ini sangat-sangat terbalik ya para sobat-sobat semua. Suci tidak bisa menjaga amanah dari Almira, sehingga di sini Suci pun membebankan hidup
hidupnya Kinan. Udah beberapa kali ya para sobat-sobat semua, di sini Suci yang akan terus-menerus membebankan hidupnya Kinan kali ini. Bukan di sini saja ya para sobat-sobat semua. Di sini Kinan pun harus merelakan perusahaannya hancur bertubi-tubi, dan inilah Pak Harun yang sudah menjadi kliennya. Akhirnya di sini Pak Harun pun menjadi musuh Kinan, dan Kinan pun harus membebaskan Suci yang akan dinikahi paksa oleh Pak Harun. Ya para sobat-sobat semua, di sini Kinan pun sudah mengetahui semuanya, dan Kinan pun di sini akan melepaskan Suci di dalam genggaman Pak Harun. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Pak Harun pun tidak terima atas kelakuan Kinan yang sudah mencampuri urusan Pak Harun bersama Suci. Di sini Pak Harun pun marah besar terhadap Kinan. Ada apakah Kinan yang terus-menerus mengikuti Pak Harun dan ingin membebaskan Suci yang ada dalam genggaman Pak Harun? Ya para sobat-sobat semua, di sini Pak Harun pun menggegaskan terhadap Kinan bahwa Kinan tidak boleh mengikuti ataupun mengurusi campur urusan antara Pak Harun dan Suci kali ini. Di sini Suci pun dengan menangis dan tidak bisa untuk menikahi oleh Pak Harun karena di sini Suci tidak mau dinikahi paksa oleh Pak Harun. Dan di sini Suci pun merasa sedih ya para sobat-sobat semua saat Pak Harun mengatakan kepada Kinan bahwa Kinan tidak boleh mengikuti campur urusan Pak Harun. Dan di sini Kinan pun harus merelakan pekerjaannya hilang dan kliennya hilang. Ini ulah Suci ya para sobat-sobat semua. Dan Kinan pun harus merelakan semuanya. Yang sekarang perusahaannya yang mapan, dan sekarang perusahaan Kinan pun harus anjlok ya para sobat-sobat semua. Itu karena ulah Suci kali ini. Dan di sini Kinan harus menolong Suci secepatnya. Di saat di sini Kinan akan menolong Suci, datanglah preman-preman yang suruhan oleh Pak Harun, sehingga di sini preman-preman tersebut pun terus-menerus menghajar si Kinan yang kali ini ya para sobat-sobat semua. Kinan yang telah dianiaya oleh dua preman tersebut, sehingga di sini Kinan pun besar kemungkinan akan mengalahkan preman tersebut. Dan bagaimanakah dengan kali ini ya para sobat-sobat semua, yang Kinan kali ini telah aniaya oleh preman-preman Pak Harun kali ini ya para sobat-sobat semua. Dan di sini di rumahnya Pak Harun, Kinan pun berkelahi untuk memenangkan Suci kali ini yang sudah disandra oleh Pak Harun. Akankah di sini Pak Harun melaporkan ke polisian bahwa Kinan telah merajalela di rumahnya? Dan besar kemungkinan di sini ya para sobat-sobat semua, Pak Harun pun akan melaporkan atas perbuatan Kinan yang sudah tak senonoh dan tak sopan di rumahnya. Di sini Pak Harun pun akan mengatakan semuanya dan membuat laporan terhadap polisi bahwa Kinan adalah yang membuat di sini kerusuhan di rumahnya Pak Harun. Pak Harun pun tidak mau ya para sobat-sobat semua bahwa ada kerusuhan di rumahnya Pak Harun tersebut. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Pak Harun pun akan melaporkan atas terjadinya Kinan dan kelakuan Kinan yang ada di rumahnya Pak Harun tersebut. Itulah Pak Harun ya para sobat-sobat semua, yang mempunyai harta gonogininya yang banyak sekali, sehingga di sini Kinan pun akan dijebloskan penjara oleh Pak Harun karena Pak Harun tak terima dengan keadaan Kinan di dalam rumahnya kali ini. Dan bagaimanakah dengan kisah selanjutnya kehidupan Suci yang terus-menerus membuat dia menderita dan bertubi-tubi penderitaannya ya para sobat-sobat semua. Hari demi hari penderitaan Suci yang terus-menerus mengikutinya. Dan kali ini ya para sobat-sobat semua, Suci yang sudah tertangkap lagi oleh Pak Harun, dan di sini Suci tidak bisa lagi keluar dari tertangkapnya oleh Pak Harun tersebut. Itulah Suci ya para sobat-sobat semua, yang kali ini sudah tertangkap oleh Pak Harun tersebut. Dan di sini Pak Harun pun akan melepaskan dendamnya terhadap Suci kali ini. Ya good people, mungkin hanya ini di alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.